Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, sekarang kita akan mempelajari cara membaca nun sukun dan tanwin. Yang pertama, kita coba akan membahas tentang huruf yang tidak berharokat atau tanwin bertemu tasydid. Maka cara membacanya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Contoh, ini tadi huruf yang tidak berharokat atau tanwin bertemu tasydid, maka cara membacanya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Ini huruf nun, ya, tanda sukunnya tidak ditulis, tidak berharokat, maka bunyi nun ini dimasukkan ke huruf yang bertanda tasydid, lam. Jadi bacanya bukan walam yakun lahu, tapi walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bunyi nun yang tidak berharokat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Cara bacanya, saya ulangi, cara bacanya bunyi nun dimasukkan dalam huruf yang bertanda tasydid, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Contoh lagi, nah ini contoh yang tanwin, ya, tanwin bertemu tasydid. Ini tanwin ini bertemu dengan tasydid, maka cara bacanya, ya, dimasukkan ke dalam tasydid, wailul, ya, bukan wailun lil, tapi wailul likulli humazatil lumazah. Ini kan ini tanwin bertemu tasydid, maka bunyi tanwinnya sudah hilang, tapi langsung dipertemukan dengan lam tasydid, wailul likulli humazatil lumazah. Baik, ini yang cara membaca huruf yang tidak berharokat. Ini huruf tidak berharokat, lalu bertemu dengan huruf bertasydid, lam bertasydid. Cara bacanya bunyi nunnya dimasukkan ke dalam huruf yang bertasydid. Begitupun tanwin, ya, tanwin bertemu dengan huruf bertasydid, maka bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf yang bertasydid, wailul likulli humazatil lumazah.
Baik, sekarang ini kita hapus dulu. Nah, di dalam Mushaf Madinah, dan nanti walaupun kita tidak tahu hukum baca ini dibaca dengung atau bukan, walaupun kita hafal huruf-hurufnya, tetapi dengan ya penulisan dari nanti ada fathah sejajar, tanwin sejajar, tanwin tidak sejajar, domatain yang berbentuk angka 99, domatain yang berbentuk angka 69, yaitu nanti kita bisa tahu cara bacanya walaupun kita tidak hafal huruf-hurufnya. Sekarang tulis nun, kadang nun tasdid, ini nun tasdid dan mim tasdid. Dibaca dengung. Nah, ini dengung, dibaca dengung ketika nun tasdid dan mim tasdid. Lalu nun sukun dan mim sukun yang tidak berharokat, atau lebih mudahnya nun sukun dan mim sukun yang gundul, ya. Lalu tanwin tidak sejajar atau menyerupai angka 99. Ini tanwin tidak sejajar. Ini tanwin tidak sejajar yang menyerupai angka 99. Ini nanti cara bacanya dibaca dengung. Nun tasdid dan mim tasdid, nun sukun dan mim sukun yang tidak berharokat, dan tanwin tidak sejajar. Ya, tanwin tidak sejajar. Maksudnya mana tanwin tidak sejajar? Ini antara panjang yang atas dan panjang yang bawah. Ya, ini tidak sejajar. Ya, ini cara bacanya dibaca dengung. Contoh ya. Innallaha ghafurur rahim. Contoh ini yang nun tasdid. Ini contoh yang nun tasdid. Ini dibaca dengung ketika nun tasdid atau mim tasdid. Ya. Ini dengung. Nun tasdid dan mim tasdid selalu dibaca dengung. Lalu ini nun sukun. Nah, ini nun sukun. Nun sukun dibaca dengung. Ya. Dan ini pun nun tasdid. Nah, bunyi nunnya ini dimasukkan ke sini, ya, atau ya dimasukkan bunyi nun dimasukkan ke huruf nun juga. Ya, nun
Yang pertama nun sukun tanpa harokat, yang kedua nunnya tasdid, maka bunyinya dimasukkan ke huruf yang bertasdid dan dengung. Kenapa dengung? Karena nun tasdid. Wa inna lan nadkhulaha. Contoh lagi, faman ya'mal yauma idzi. Ini kita lihat. Ini. Nah ini. Yauma idzi. Tanwinnya tidak sejajar. Ini. Tanwin tidak sejajar. Ya. Lalu bertemu dengan huruf berikutnya. Nah ini tanwin sejajar dibaca dengung. Ya maka dengungnya gimana? Yauma idzin. Ya dengungnya dimasukkan, sebagian masuk ke hidung, sebagian lagi masuk ke huruf ya. Masukkan huruf ya. Yauma idzin. Ini berdengung. Dengungnya pun tidak sempurna. Ya beda dengan tadi huruf nun tasdid dan mim tasdid. Nah ini menandakan bahwa kalau ini nun tasdid dan mim tasdid, dengungnya sempurna, masuk semua dengungnya sempurna. Baik, ini yang cara membaca nun tasdid, mim tasdid, ya. Nun sukun atau mim sukun, ya, yang tidak bertanda harokat, atau tanwin tidak sejajar. Baik, sekarang kita akan bahas tanwin sejajar. Sekarang dibaca jelas. Gimana caranya dibaca jelas? Ini nun sukun atau mim sukun yang berharokat. Ini dibaca jelas. Atau nun sukun, mim sukun yang bertanda, ya, nun atau mim yang bertanda sukun. Lalu tanwin sejajar. Dan domatain yang berbentuk angka 69. Nah, ini dibaca jelas. Ya. Ini kita ambil contoh.
Misalkan dalam kata ya anha, ini nun sukunnya ditulis tanda sukunnya, maka dibaca jelas anha. Atau nanti kita ambil contoh yang tanwin sejajar. Nah, sebentar Anda cari contohnya tanwin sejajar. Nah ini tanwin tidak sejajar, yang dibaca jelas kufuwan ahad. Ya, ini tanwin tanwin sejajar, panjang atas sama yang bawah sama. Ya, kalau untuk ini ya lebih mudah. Jadi dengan tanda-tanda seperti ini ya, ini walaupun kita tidak tahu hukum huruf-hurufnya, mana yang dibaca jelas, mana yang dibaca dengung, mana yang dibaca sama, ya kita tidak hafal huruf-hurufnya yang mesti dibaca sama, dibaca dengung, dibaca jelas. Dengan tanda-tanda baca seperti ini, kita dapat membacanya dengan mudah, ya. Baik, bahasan nun sukun dan tanwin saya cukup. Kalau masih ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.